Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tangan saya lagi ada handphone Infinix. Untuk tipe yang saya pegang ini Infinix Hot 12i ya. Dan sebelumnya ini sebetulnya melanjutkan tutorial yang sebelumnya pernah saya buat, yaitu tutorial cara menghilangkan pin kunci layar di Infinix Hot 12 atau Infinix yang lainnya atau tipe lainnya seperti itu. Dan untuk Infinix yang saya pegang ini sebelumnya lupa kunci layarnya, lupa pin kunci layarnya, sehingga sudah di hard reset melalui recovery mode. Sekarang untuk pin kunci layarnya setelah hilang, tetapi di sini penggunanya atau usernya ini lupa juga kata sandi akun Google-nya, sehingga handphone ini mentok di FRP ya, atau di akun Google, sehingga handphone tidak bisa masuk atau melewati verifikasi akun Google-nya karena dibutuhkan akun Google yang sebelumnya tercantum pada handphone Infinix ini ya. Dan untuk tutorial ini atau metode ini bisa juga dilakukan untuk semua tipe Infinix ya yang menggunakan versi Android 11 atau 12 ya. Dan untuk tipe ini khususnya Infinix Hot 12i ini sebetulnya sudah banyak ya, yang lain juga udah pada share, sudah membagikan tutorialnya dan step by stepnya banyak ya. Tetapi untuk di tahun 2025 ini banyak yang tidak berhasil, banyak yang gagal karena mungkin faktor keamanan yang sudah update, ada juga faktor yang celak bipasnya itu sudah tidak bisa maksimal atau aplikasinya itu tidak bisa dijalankan dengan sempurna, banyak bug dan lain-lain seperti itu. Dan seperti di metode yang saya tangani ini, metode yang saya jalani ini tidak menggunakan aplikasi aksibilitas seperti itu. Karena di aksibilitas itu, di saat kita membuka aplikasi tersebut banyak yang tidak bisa dibuka, banyak juga yang mental, banyak juga yang bug yang tidak bisa difungsikan dengan baik. Seperti di security keamanan paling terbaru Infinix ini, kita tidak bisa menghapus di pengaturan, kita tidak bisa hard reset di pengaturan, dan tidak bisa juga menginstal aplikasi berbasis APK ya, seperti itu ya. Mungkin karena keamanan security paling terbaru. Baik, sekarang kita simak dulu untuk tutorialnya atau step by stepnya. Baik, di sini kita perhatikan step by stepnya, jangan sampai salah langkah ya. Dan di sini tentunya untuk Infinix yang saya tangani ini awalnya lupa pin kunci layarnya. Di sini sudah jelas tidak tahu ya. Baik, sekarang kita coba dulu sampai handphonenya masuk ke tampilan verifikasi akun Google ya. Verifikasi akun Google seperti ini, tentunya di sini untuk akun Google-nya tidak bisa kita lewati. Baik, tanpa basa-basi kembali di sini seperti biasa kita koneksikan dulu untuk handphonenya ke internet menggunakan WiFi ya. Setelah sudah terhubung ke internet via WiFi, di sini kita akan persiapkan satu kartu SIM ya atau SIM card ya. Tetapi di sini untuk SIM cardnya ini sudah disetting pin ya. Jadi SIM-nya ini sudah menggunakan pin ya. Silakan yang belum ada SIM card yang sudah menggunakan SIM, silakan dibuatkan dulu pin ya di handphone lain seperti itu. Dan di sini saya sudah persiapkan untuk kartu SIM-nya yang sudah menggunakan pin, karena step awalnya itu kita akan mencari celah di sini untuk cara masuk ke step pertamanya untuk tutorial bipasnya. Baik, sekarang kita masukkan kartu SIM-nya sampai dimintai pin kartu SIM seperti ini. Lalu di sini kita fokus ke bawah, kita ketuk yang namanya panggilan darurat. Setelah masuk di dial mode seperti ini, kita ketikkan angka 112 atau 119 ya. Yang penting masuk ke panggilan darurat. Di sini kita coba angka 119 saja. Di sini perhatikan setelah sudah terhubung, kita akan cepat-cepat masuk ke kontak ya, atau kita cepat-cepat menekan logo kontaknya. Saat sudah muncul logo kontaknya seperti itu, di sini kita perhatikan sampai terhubung dulu ke panggilan darurat. Setelah sudah terhubung, nanti logo kontaknya itu akan muncul, dan di situ kita akan masuk ke dalam kontak atau ke logo kontak. Baik, di sini sudah terhubung, kita ketuk untuk logo kontaknya karena sudah muncul. Di sini kita masuk ke kontak, lalu di sini kita masukkan pin dari kartu SIM tersebut, lalu kita konfirmasi. Di sini kita akan diarahkan seperti ini ya. Lalu di sini diarahkan ke kontak, lalu di sini kita akan menambahkan kontak baru. Baik, di sini kita tambahkan kontak baru, untuk namanya di sini bebas ya. Kita namai aja FRP, lalu untuk nomornya ini kita bebas juga, bisa kita
angka 119, lalu kita tambahkan kontak untuk mengkonfirmasi. Sekarang kita punya kontak yang barusan kita buat seperti itu. Lalu di sini kita ketuk logo pesan seperti itu ya. Kita ketuk logo pesannya sampai masuk ke tampilan pesan seperti ini. Baik, setelah di halaman pesan seperti ini, di sini kita fokus ke pojok kanan atas ada titik 3. Di sini kita ketuk. Lalu di sini kita akan masuk ke yang namanya bantuan dan masukan. Kita ketuk, lalu akan masuk atau diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini kita ketuk yang namanya akun Anda dinonaktifkan. Lalu di sini kita akan mengetuknya. Lalu di sini akan diarahkan lagi ke menu bantuan seperti ini. Lalu di sini kita akan ketuk logo share yang di pojok kanan atas. Setelah di sini banyak menu-menu pilihan. Di sini kita scroll ke atas sedikit. Lalu di situ ada yang namanya Xshare Mini. Lalu di sini kita akan masuk atau ketuk yang namanya Xshare Mini. Nanti kita akan mentransfer untuk celah bipasnya atau bahan bipasnya melalui aplikasi Xshare Mini ini atau aplikasi transfer bawaan dari Infinix ini. Kita masuk ke yang namanya Xshare Mini seperti itu. Lalu akan ditampilkan seperti ini. Kita izinkan, semuanya izinkan ya. Jika permintaan perizinan silahkan diizinkan semuanya. Baik, setelah di sini kita simpan dulu untuk handphonenya. Handphone yang mau kita bipasnya kita simpan dulu. Lalu di sini kita siapkan handphone satu lagi untuk mengirimkan bahan bipasnya atau APK bipasnya nanti ya. Di sini kita persiapkan dulu untuk handphone satunya lagi, dan di sini saya menggunakan Android Redmi ya. Tergantung handphonenya apa saja atau merek HP-nya apa saja, yang penting sama-sama Android seperti itu. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam halaman Google Chrome atau ke halaman Google seperti ini. Lalu di sini kita ketukkan saja yang namanya VNRoom Bipas seperti itu. Setelah di situ kita akan searching atau mencari yang namanya VNRoom Bipas seperti itu. Lalu websitenya itu ada paling atas, kita ketuk dan masuk ya untuk ke website VNRoom-nya. Lalu di sini kita scroll ke bawah sedikit ya. Lalu di situ kita akan mendownload bahan bipasnya, dua aplikasi bahan bipasnya. Di sini yang pertama kita download yaitu yang namanya Android 8910 GAM APK ya. Di situ kita download yang namanya Android 8910 APK. Di sini ada iklan, lalu kita close. Baik, untuk aplikasi ini kita download ya. Yang kedua kita download yang namanya FRP Bipas APK. Di situ ada ya yang namanya FRP Bipas APK. Di situ kita ketuk ya. Lalu kita akan mendownload kedua bahan ini atau file APK ini. Baik, kita tunggu proses downloadnya tidak lama ya, cukup sebentar di sini. Dan di sini jangan kita buka dulu. Di sini kita akan kembali dulu ke halaman Google pencarian lagi. Memang untuk step by step di awal langkah pertama ini mungkin sama ya dengan channel lain atau yang sudah banyak yang share ya, tetapi nanti akan sedikit berbeda dengan metode saya ini. Baik, sekarang kita kembali ke halaman pencarian Google lagi seperti ini. Baik, sekarang kita akan hapus saja untuk pencarian Bipas VNRoom-nya. Lalu di sini kita akan cari yang namanya Xshare Mini APK ya. Di sini kita ketikkan aja untuk Xshare Mini APK-nya. Kenapa kok nggak download di Google Play Store? Sebetulnya ada, tetapi jangan download di Google Play Store, nanti tidak sama, bahkan kadang-kadang tidak ditemukan ya. Makanya saya sarankan untuk download di halaman Google Chrome saja atau menggunakan APK-nya saja. Seperti itu. Baik, di sini kita akan download yang namanya Xshare Mini untuk bahan transfernya nanti ya. Di sini kita pilih website yang ini atau yang lain juga silahkan ya. Yang mana saja untuk websitenya itu bebas, terserah ya. Yang penting kita download yang namanya Xshare Mini APK agar nanti sama-sama menggunakan Xshare Mini saat kita melalui transfernya. Baik, di sini kita download dulu untuk Xshare Mini-nya. Baik, di sini untuk filenya itu tidak besar ya. Lalu di sini kita download dulu. Untuk proses downloadnya tidak lama, hanya sebentar, tergantung kecepatan dari internetnya masing-masing. Baik, di sini kita buka yaitu yang sudah kita download, yaitu 3 aplikasi. Yang bahan pertama yang utama yaitu Android 8910 GAM APK, lalu FRP Bipas APK, dan yang ketiga ini Xshare Mini untuk bahan transfernya. Baik, sekarang untuk proses downloadnya ini sudah selesai. Di sini step pertama kita install terlebih dahulu untuk Xshare Mini-nya. Di sini kita install untuk Xshare Mini-nya. Yang perlu kita install untuk aplikasinya yang 3 tadi yang sudah kita download, hanya Xshare Mini saja yang kita install. Untuk yang keduanya tidak harus diinstal ya. Baik, sekarang kita tunggu dulu untuk proses installnya. Di sini kita tunggu ya, karena ini handphone yang saya pegang ini agak lemot ya, agak lama untuk install aplikasinya.
Baik, sekarang kita tunggu dan di sini masih memindai aplikasi ya. Mungkin dari bawaan Redmi memang seperti ini ya. Baik, sekarang sudah selesai, kita buka untuk XR Mini di handphone keduanya ya. Di sini kita akan koneksikan kedua handphone tersebut ya sampai terhubung. Di sini kita aktifkan atau kita konfirmasi, lalu kita izinkan semua perizinannya seperti itu. Baik, di sini saya infokan, dan untuk XR Mini APK yang saya download ini versi 3 ya. Baik, sekarang ada di posisi XR Mini atau XR seperti ini. Di sini kita ketuk logo pindai di handphone keduanya, lalu di sini perizinannya kita izinkan semuanya. Kita checklist aja semuanya dan izinkan untuk perizinannya seperti itu. Lalu kita akan barcodekan ke dalam handphone yang mau kita bypass. Kita scankan atau barcodekan ya dari handphone kedua ke handphone yang mau kita bypass agar terkoneksi. Baik, di sini kita perlu mengkoneksikannya agak sabar sedikit ya, karena kadang-kadang susah ya. Dan tentu saja untuk senam jari ini atau metode bypass FRP tanpa komputer ini memang kita perlu kesabaran yang ekstra ya. Baik, di sini kita coba barcodekan dulu atau kita scankan, lalu di sini kita tunggu sampai terhubung ya keduanya seperti itu. Di sini kadang-kadang gagal juga ya, kadang-kadang kita harus diulang-ulang seperti itu ya. Yang berhasil ya bagus ya, tetapi kalau yang gagal silahkan diulang-ulang sampai terhubung seperti ini. Lalu di sini di posisi seperti ini, perhatikan di handphone yang mau kita bypassnya, di posisi XR-nya di sini kita ketuk kembali satu kali, lalu kita ketuk keluar seperti itu, dan ditampilkan seperti ini, kita ketuk lihat seperti itu. Dan di sini kita ambil yang handphone kedua, di sini kita kembali juga dan kita ketuk juga untuk lihat seperti itu. Dua-duanya sama ya di posisi halaman yang sama seperti itu, lalu kita kembali seperti itu, dan di posisi handphone yang mau kita bypass kita kembali juga dan sama-sama di posisi seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan mengirimkan kedua aplikasi tadi yang sudah kita download ya. Di sini untuk di handphone yang mau kita bypass, tentunya di sini kita ketuk terima seperti itu, lalu kita izinkan jika perizinannya belum diizinkan. Seperti itu, dan di handphone keduanya kita ketuk kirim, lalu di sini kita cari APK-nya yang sudah tadi kita download, dua APK yang sudah tadi kita download. Di sini kita cari ya, di sini agak lemot nih handphonenya nih, disabar sedikit ya. Baik, di sini kita tunggu sampai muncul ya untuk aplikasinya yang sudah tadi kita download atau APK yang sudah tadi kita download ya, yaitu yang namanya Android 8910 GAM dan FRP Bypass APK di situ. Dan di sini kita akan mengirimkan kedua APK yang sudah tadi kita download. Baik, di sini kita tandai keduanya, lalu di sini kita ketuk kirim ya. Baik, sekarang kita akan ditampilkan ke halaman barcode seperti ini, lalu kita akan barcodekan menggunakan handphone yang mau kita bypass seperti itu. Baik, sekarang sudah terhubung seperti ini sampai keduanya terkirim ya. Dan di posisi transfer ini kadang-kadang suka lama ya, kadang-kadang gagal ya. Yang gagal silahkan diulang-ulang ya atau dicoba kembali ya seperti itu ya. Memang dari awal step by step sampai langkah di sini itu sama ya seperti yang lain yang sudah banyak di share ya di channel lain ya, tetapi nanti akan berbeda, dan mungkin setelah saya riset atau saya cari-cari belum ada ya yang menggunakan metode cara saya ini. Nanti akan ada yang berbeda, karena dari metode umumnya atau metode yang banyak yang sudah di share itu banyak terkendala dari aksibilitas yang tidak bisa dipakai dan aksibilitas yang tidak bisa difungsikan di penyiapan Androidnya. Baik, sekarang untuk transfernya sudah berjalan seperti ini. Di sini kita tunggu ya. Baik, di sini agak lemot ya untuk metode transfernya karena handphone keduanya ini agak lemot ya. Tentunya ya, jadi tidak cepat seperti handphone lain seperti itu. Dan di sini yang satu sudah terkirim dan kita tunggu yang satunya lagi sampai berhasil juga terkirim, sampai ada tulisan bukanya di halaman handphone yang mau kita bypassnya. Di sini baru FRP bypass ya yang baru bisa kita buka ya. Lalu yang satunya lagi masih proses pengiriman. Baik, di sini kita tunggu dulu untuk prosesnya sedikit lagi beres ya. Dan di sini kita butuhkan hanya dua APK ini saja tanpa harus menggunakan Activity ya, karena pada tutorial umumnya itu banyak yang sudah share itu menggunakan Activity ya seperti itu ya. Tapi di sini Activity itu banyak bug ya atau banyak yang tidak fungsi di 2025 ini tidak bisa digunakan ya. Baik, sekarang udah beres ya untuk transfernya seperti itu. Lalu di sini kita akan fokus
ke yang namanya FRP Bipas. Di sini kita ketuk buka di FRP Bipasnya dan akan ditampilkan ke halaman browser seperti ini. Kita ketuk titik pojok kanan atas seperti itu, kita akan masuk ke halaman browser seperti ini. Lalu di sini kita ketuk OK, lalu akan dimasukkan ke tampilan login seperti ini. Dan di sini di tampilan login seperti ini silahkan kita loginkan untuk Gmail yang aktif ya. Baik, sekarang kita akan loginkan saja untuk email kita masing-masing ya, atau email pribadi yang tidak lupa ya. Bahkan kalau misalkan email yang lupa jangan sampai diloginkan. Baik, di sini kita masukkan email dan kata sandinya. Setelah sudah masuk, di sini kita tunggu sampai ada notifikasi masuk seperti ini. Lalu di sini kita akan ditampilkan ke halaman WiFi seperti ini. Dan di sini kita koneksikan kembali ke WiFi yang ada internetnya karena itu terhubung ke dalam hotspot yang si Redmi tadi ya. Baik, sekarang kita masukkan dulu untuk kata sandi WiFi-nya sampai terhubung ada internetnya atau ada koneksi internetnya. Baik, setelah sudah di sini ada notif seperti ini. Di sini kita tutup aplikasi aja. Di halaman seperti ini, di sini kita tidak perlu kemana-mana lagi. Di sini kita kembali dan kembali aja ya. Di sini kita pelan-pelan aja untuk ketuk kembalinya. Hati-hati sampai masuk ke halaman bantuan seperti di awal tadi ya. Baik, di sini kita kembali dan di sini di posisi halaman bantuan seperti tadi, di sini kita ketuk lagi logo share-nya di pojok kanan atas seperti itu. Dan sekarang kita ditampilkan seperti ini. Di sini kita akan masuk ke browser Phonik ya. Di situ kita ketuk aja Phonik atau browser bawaan dari Infinix ini. Kita ketuk Phonik seperti itu. Lalu di sini kita ketuk Phonik lagi seperti itu sampai masuk ke halaman browser seperti ini. Di sini kita setuju dan mulai ya. Lalu di halaman pencarian atas di aplikasi browser Phonik ini, di sini kita akan masuk ke halaman website seperti tadi ya. Baik, di pencarian halaman ini, di atas pencarian ini, di sini kita ketikkan aja PNRoom Bipas ya. Dan di sini kita akan masuk ke website PNRoom Bipas seperti tadi ya. Dan ini mungkin step terakhir ya untuk kita perhatikan ya, jangan sampai salah ya. Di sini kita perhatikan, di sini kita masuk lagi ke halaman PNRoom Bipasnya. Dan ini untuk webnya sudah tampil paling atas, kita ketuk saja sampai masuk ke halaman PNRoom Bipasnya seperti ini. Dan di tampilan seperti ini kita scroll ke bawah sedikit, lalu di sini kita cari yang namanya Open Setting. Di sini kita scroll lagi ke atas sedikit dan di sini di nomor 3 dari atas ada yang namanya Open Setting. Kita ketuk logo opennya ya, kita ketuk tulisan opennya seperti itu, akan ditampilkan ke halaman pengaturan seperti ini. Dan di sini kita cek dulu untuk tentang ponselnya. Ini untuk versi Androidnya sudah menggunakan versi Android 11 ya. Dan sebentar di sini kita akan cek juga atau cek dulu untuk pet security-nya atau keamanan security-nya. Sebentar kita cari dulu sebelah mana ini untuk halaman security-nya ini kita akan cari dulu ya agar bisa menampilkan di dalam video ini. Dan ini dia untuk update keamanan Androidnya ini 1 Januari 2024 ya di sini ya. Dan untuk video ini saya buat di Juni tanggal 8 2025 ya, masih worth it ya atau masih jos ya menggunakan metode saya ini. Baik, di sini diperhatikan di dalam pengaturan ini kita masuk ke halaman penyimpanan seperti itu. Baik, sekarang di halaman penyimpanan ini kita ketuk logo pembersihnya ya di situ. Lalu di sini kita konfirmasi atau setuju ya. Di sini kita akan ditampilkan ke halaman seperti ini. Ke halaman di sini kita ketuk yang namanya bersihkan, lalu di sini kita akan masuk ke halaman pengaturan seperti itu. Lalu ditampilkan seperti ini. Di sini kita ketuk saja kembali atau kita ketuk layar mana saja. Lalu di sini di font masternya kita aktifkan dulu untuk perizinannya. Lalu di sini kita kembali setelah diaktifkan perizinan font masternya. Dan di sini berjalan pembersihan seperti ini ya. Di sini kita kembali, lalu setelah di sini kita masuk lagi ke logo pembersihnya seperti itu. Dan di sini kita tunggu untuk pembersihnya masih proses berjalan. Setelah selesai di sini masuk ke manajemen aplikasi. Dan di sini kita fokus ya. Kita fokus di sini
ke yang namanya pengelola akun Google, kita akan menghapusnya. Di sini kita tandai pengelola akun Google, kita checklist atau kita centang tandai ya. Mau dua-duanya boleh atau satu boleh ya. Di sini kita coba dulu untuk satu saja. Kita akan hapus pengelola akun Google ini. Di sini setelah sudah tercentang, sudah ditandai, kita akan menghapusnya untuk pengelola akun Google ini. Baik, sekarang kita copot pemasangan pengelola akun Google-nya. Setelah sudah terhapus seperti ini, di sini kita akan kembali saja, dan di sini kita akan kembali ke halaman pengaturan ya. Di tampilan pengaturan nanti di sini kita akan merestart handphonenya. Dan sekarang kita akan merestart handphonenya atau mereboot handphonenya. Di sini kita akan mematikan handphonenya atau merestart handphonenya ya. Di sini kita reboot saja agar merestart handphonenya. Di sini kita tunggu proses rebootingnya ya. Dan di sini kita menghapus pengelola akun Google itu agar tidak membutuhkan aplikasi Activity ya, karena menggunakan aplikasi Activity itu untuk saat ini banyak sekali yang tidak berhasil atau banyak sekali yang tidak down ya, karena saat kita masuk ke dalam aplikasi tersebut menu penyiapannya itu tidak bisa dibuka, kadang mental, kadang tidak ada ya, seperti itu. Bahkan di sini kita sudah coba atau saya sudah mencobanya sebelum melakukan step by step metode ini, seperti itu ya. Dan di sini kita tunggu proses restartnya selesai ya. Dan fungsi dari kita menghapus pengelola akun Google tersebut karena biar tidak stuck atau tidak bug ya di saat kita verifikasi akun Google-nya nanti saat setup ya, karena kalau tidak dihapus nanti akan bug atau akan mutar-mutar saja, seperti itu ya. Baik, di sini sudah ditampilkan ke halaman awal seperti ini. Di halaman pilihan bahasa seperti ini ya, di tampilan awal seperti ini. Ternyata di sini dipintai PIN dari kartu SIM tersebut. Di sini kita akan cabut dulu untuk kartu SIM-nya ya, agar tidak mengganggu, seperti itu. Di sini kita akan fokus setup aja menggunakan WiFi. Diperhatikan di pojok kiri atas sekarang logo gemboknya sudah hilang, sudah tidak ada. Itu menandakan FRP-nya sudah hilang atau akun Google-nya sudah aman ya. Dan di sini kita setup aja, kita lewati sebuah pengaturan yang perlu kita lewati ya. Baik, di sini kita next aja atau kita lewati aja semua pengaturannya. Jangan dulu kita isi ya. Kita fokus dulu aja sampai handphonenya masuk ke tampilan menu. Baik, di sini masih penyiapan ponsel Anda. Di sini kita tunggu saja untuk loadingnya ya. Dan untuk loadingnya ini lumayan lama ya, bisa beberapa menit. Baik, di sini tunggu sebentar, masih ada tampilan tunggu sebentar di halaman penyalinan. Di sini kita ketuk saja jangan salin ya. Tunggu sebentar, di sini sudah ada keterangan akun ditambahkan yang sudah tadi kita tambahkan. Di sini kita ketuk berikutnya seperti itu, lalu mendapatkan info akun. Kita tunggu proses loadingnya, dan di sini kita sudah bisa masuk ke halaman seperti ini atau sudah berhasil memverifikasi akun Google yang sudah kita tambahkan tadi di awal ya. Baik, sekarang tunggu sebentar, masih memeriksa info juga ya. Dan di sini kita lewati saja untuk semua petunjuk atau pengaturannya. Untuk yang lain-lainnya juga kita lewati ya, jangan dulu kita isi agar tidak lama proses setupnya, seperti itu. Step by stepnya lumayan banyak ya, dan prosesnya lumayan cukup memakan waktu lama ya. Tapi bagaimana lagi, karena harus seperti ini jika kita harus melakukan senam jari atau metode tanpa komputer ya. Baik, di sini untuk step by stepnya atau untuk setupnya sebentar lagi beres nih ya, dan otomatis handphone akan ditampilkan ke halaman menu seperti ini. Jika handphone sudah masuk ke tampilan menu seperti ini, tentu saja untuk proses bypassnya sudah selesai. Akun Google yang sebelumnya lupa telah hilang, telah terganti dengan akun Google yang kita ketahui ya, atau akun Google kita pribadi. Baik, karena handphone ini yang saya tangani ini handphone punya user atau punya servisan, tentu saja di sini saya akan menghapus akun Google-nya. Dan di sini kita akan masuk dulu ke halaman pengaturan karena masih ada satu aplikasi yang belum kita hapus atau uninstall ya, yaitu FRP bypassnya masih ada di dalam pengaturannya atau di handphonenya. Di sini kita akan hapus dulu untuk FRP bypassnya karena sekarang sudah
tidak kita butuhkan ya, karena prosesnya sudah selesai seperti itu. Baik, dan sekarang jika handphonenya punya orang lain atau punya user ya, bisa dihapus di dalam pengaturan untuk akun Google-nya. Biarkan handphonenya tanpa menggunakan akun Google, biarkan nanti usernya sendiri yang membuat akun Google-nya sendiri seperti itu. Baik, handphonenya sekarang sudah clear ya, sudah beres, sudah bebas dari akun Google, telah hilang FRP-nya, telah hilang akun Google-nya. Akhir kata dari video ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.